Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, cinta memang menjadi tema utama untuk pembacanya Kevin. Namun kamu masih memiliki sebuah perasaan yang kuat kepada seseorang, meskipun dalam diam. Lalu bagaimana untuk energinya dia di dalam diamnya? Walaupun kamu dan dia mungkin statusnya bukan lagi menjadi aku dan kamu dan cinta, atau mungkin juga kamu dan dia statusnya ini bukan saling memiliki satu sama lain, tapi sahabat bagian masih merasakan sebuah kedekatan secara emosional kepada dia. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, temanya adalah sebuah hubungan. Mungkin kamu dan dia ini bukan lagi untuk saling memiliki, namun masih ada kedekatan emosional antara kamu dengan diri dia. Termasuk mungkin ada sebuah sinyal dari dia ke kamu. Walaupun tidak ada sebuah status, bukan saling memiliki. Walaupun dalam sebuah diam. Seperti apa energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek ya. Untuk sahabat kebahagiaan, ikuti tema kamu apa, sesuaikan dengan tema kamu. Jika ini adalah tema kamu, maka alur energinya adalah seperti apa yang Kevin bacakan di sini. Kalau ini bukan tema sahabat kebahagiaan, mungkin ini bisa dijadikan sebagai edukasi atau sebagai bahan acuan saja. Kita akan cek energinya seperti apa yang akan muncul. Oke. Sebelum ke pembacaan, ada iklan sebentar sahabat kebahagiaan. Kevin masih promosi untuk kartu tarot kuntilanak merah. Ini masih ready ya sahabat kebahagiaan, dan stoknya tinggal sedikit. Nanti setelah itu nggak akan Kevin jual lagi. Kartu tarot kuntilanak merah, jumlah kartunya adalah 78 kartu tarot. Dan ini menggunakan bahasa Indonesia. Untuk tampilan boxnya seperti ini sahabat kebahagiaan. Dan ini gampang banget dipelajari karena menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi gampang dipelajari. Buku panduannya juga sama, full color, hardcover. Dan ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa yang jauh lebih sederhana lagi. Bisa dipelajari oleh siapapun. Ada maknanya juga, ada cara menggunakan kartu tarotnya. Di sini juga ada. Dan setiap kartu ini memiliki makna. Meskipun temanya kuntilanak merah, tapi tidak seseram itu sahabat kebahagiaan, karena penuh dengan makna-makna positif yang Kevin tulis di setiap kartunya. Yang belum punya, yang belum miliki kartunya, sahabat kebahagiaan bisa cek harganya ada di sini, dan cara pemesanannya ada di link Shopee yang Kevin share di kolom deskripsi. Dan mohon maaf, untuk sementara Kevin belum bisa kirim ke luar negeri, masih di lingkungan Indonesia dulu ya. Nanti kalau misalkan stoknya masih ada, baru bisa Kevin share ke luar negeri. Tapi untuk saat ini Indonesia dulu. Oke. Ini adalah promosinya untuk kartu tarot kuntilanak merah. Kita balik lagi ke topik. Bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, ada kartu kecemasan. Oke, sahabat kebahagiaan. Meskipun kamu dengan diri dia bukan menjadi aku dan kamu dan cinta. Meskipun kamu dan diri dia belum lagi atau tidak lagi memiliki sebuah status hubungan. Tapi Kevin melihat rasa kecewa itu masih ada. Siapa nih yang masih kecewa sama dia? Kamu atau dia? Yang jelas ada faktor kekecewaan yang masih terpendam dalam hubungan semacam ini. Kalau masih ada kecewa, artinya masih ada rasa.
Kalau nggak ada rasa, artinya nggak akan pernah merasakan apapun, kecewa, marah, rindu, dan lain sebagainya. Kekecewaan ini adalah bagian dari perasaan dan emosional yang masih tertahan. Namun di balik rasa kecewa di sini masih ada sebuah rasa dihantui bayang-bayang masa lalu dengan kamu. Dalam diamnya dia yang mungkin kecewa sama kamu, atau sebaliknya kamu kecewa sama dia. Namun terkadang ingatan itu nggak bisa dilupakan begitu saja. Walaupun kecewa yang dirasa, tapi itu emosional yang masih ada di dalam dada. Kevin melihat ya soal pembagian kecewa di sini mungkin tentang hubungan. Kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat? Kenapa harus menjalani hubungan semacam ini? Ya walaupun gak ada status lagi antara kamu dengan diri dia, perasaan itu masih ada. Dan masih ada rasa di antara kalian berdua. Mungkin kamu mengelak, buat apa Kevin aku sama dia? Buat apa aku giniin sama dia? Tapi kamu masih nonton channel YouTube Tarot. Artinya kamu masih penasaran dengan energi orang tersebut. Ya ngapain penasaran sama dia? GR banget. Ya segala hal yang ada di dalam dunia ini pasti ada sebuah sebab akibatnya. Tapi kita nggak bisa mengelak kalau misalnya kita masih ingin tahu dan masih ingin mau cari tahu tentang energinya seseorang yang diam sama kamu. Artinya masih ada perasaan. Lalu untuk soal kebahagiaan yang mungkin terjebak dalam hubungan semacam ini, bagaimana untuk kondisinya dia? Ya dia sama, masih ada rasa sama kamu. Apakah rasa ini bisa berkembang menjadi sebuah cinta, di mana terkadang cinta tumbuh setelah perpisahan, seperti kisah Nidasima. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Masih kartu pertama. Oke. Kartu yang kedua adalah petunjuk. Ada sebuah petunjuk dalam pembacaan kita kali ini. Apakah petunjuk ini mengarahkan ke sebuah perubahan emosional, atau memang benar ada cinta yang tumbuh setelah perpisahan, walaupun masing-masing di antara kalian tidak lagi memiliki sebuah status hubungan. Tapi Kevin melihat ya, petunjuk yang dirasa oleh diri dia adalah perasaan cemas itu. Dan kecemasan yang dia rasakan adalah bentuk dari kesalahannya dia ketika mengambil sebuah keputusan, ketika dia mendiamkan kamu. Ketika itu, rasa cemas itu muncul. Artinya orang ini sebenarnya tahu dia salah sama kamu, tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Ya rata-rata orang kan malu ya untuk mengungkapkan rasa penyesalan atau rasa salah. Dan bahkan untuk bilang minta maaf pun juga kayaknya berat. Tapi di lain sisi, orang ini cemas sahabat kebahagiaan. Ada yang dicemaskan. Kita lihat ya, kartu pertama ini adalah kecemasan, kartu kedua adalah petunjuk. Rasa cemas di dalam benaknya dia menjadi sebuah petunjuk bahwa orang ini sebenarnya masih ada rasa yang terpendam kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada keteguhan. Oke, sahabat bagian, ternyata orang ini keras kepala juga ya. Walaupun dalam sebuah diam, dia masih memendam sebuah rasa. Dia nggak sanggup untuk memulai. Karena ada rasa malu itu. Dan rasa malu inilah yang membuat diri dia tersiksa sendiri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sesal. Oke, sahabat kebahagiaan, ini vibrasinya dia force banget nih. Dalam diamnya masih ada rasa, meskipun kamu dan diri dia bukan lagi saling memiliki, atau bukan lagi ada sebuah status. Dia menyesal, kenapa bisa seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Padahal aku masih punya perasaan sama kamu. Ini adalah perasaannya dia yang sebenarnya kepada sahabat kebahagiaan. Kita telah lagi dari petunjuk kartu oracle kita. Kartu pertama adalah kecemasan. Ini adalah petunjuk yang memiliki makna petunjuknya dari deretan kartu ini. Lalu di sini ada kartu keteguhan. Orang ini gengsi sahabat kebahagiaan. Seakan-akan dia teguh tegar, tapi di dalam benaknya dia menangis. Karena dia merasakan sebuah sesal. Kenapa aku harus seperti ini? Ini hampir sama di pembacaan Kevin tema kemarin ya. Jadi temanya itu memang berurutan. Atau aliran energinya ini memang berurutan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan. Ini energinya dia labil banget sih. Kita bahas satu persatu dari kalimat oracle-nya. Biar sahabat kebahagiaan juga belajar kartu oracle ya.
Ini adalah kecemasan. Ini adalah sesal. Dan ini adalah kebimbangan. Fix, orang ini memang masih memendam perasaan sama kamu. Walaupun dia diemin kamu. Walaupun dia tidak berguming, nanggepin, atau hadir ke dalam kehidupan kamu. Tapi orang ini bimbang untuk maju atau tidak. Dan kamu sudah tahu, kamu sudah merasakan bahwa dia itu sebenarnya nggak nyaman. Kalau kamu udah ngerasain hal itu, artinya sahabat kebahagiaan memiliki kemampuan dalam intuisi. Bahwa kamu bisa merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga kamu tidak perlu menduga, berprasangka. Karena mungkin sahabat kebahagiaan adalah orang yang empati. Rata-rata untuk kalian yang memiliki kemampuan empati itu bisa merasakan ini semua, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia. Walaupun dalam dia masih ada sebuah rasa. Kevin jadikan judul aja ya. Jadikan judul aja ini. Tadi niatnya itu, judulnya itu antara hubungan kamu dan dia yang gak ada sebuah status, yang tidak saling memiliki. Bagaimana dengan dia? Ternyata memang masih ada rasa sahabat kebahagiaan. Ini akan jadikan judul ya untuk tema kita. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Untuk dia kepada sahabat kebahagiaan. Ceritanya orangnya ini kayak sok tegar, sok teguh, tapi dalam hati menyesal dan bimbang. Ada aja ya. Cek untuk energi yang selanjutnya. Ada teror. Sahabat kebahagiaan, orang ini masih meneror kamu. Entah meneror dalam artian masih menghantui kamu, atau mungkin juga orang ini terkadang pakai fake akun untuk lihat status kamu. Tujuannya apa sih? Untuk masuk di dalam sebuah celah. Orang ini bisa masuk kapanpun, sahabat kebahagiaan. Ternyata kata pisah itu bukanlah sebuah keputusan. Ternyata status yang tidak saling memiliki satu sama lain atau berstatus dengan dia, ini tidak membuat diri dia itu kayak udahan dengan kamu. Justru ini yang membuat diri dia masih ada rasa penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Makanya orang ini bisa neror. Neror dalam artian konotasinya dia masih kepo, masih penasaran ke kamu. Kalau kamu kebawa energinya dia, ya kamu akan ngikutin permainannya dia. Ingat, orang ini masih membawa energy force. Kalau kamu sudah berada di level power, jangan ngikutin energi orang ini. Karena perjalanan yang Kevin lihat di sini, biarkan dia ngerasain kebimbangannya dulu, biarkan dia ngerasain gimana rasanya perih itu. Ya mungkin kamu sudah ngerasain perih tersebut, tapi biarkan dia menikmati dulu. Agar apa? Agar bisa menghargai yang namanya waktu, agar bisa menghargai yang namanya sebuah keputusan. Ya memang terkadang sesal itu ada di akhir ya, penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kebahagiaan. Satu bagian Kevin lihat ya, dia masih liatin foto kamu dan dia senyum-senyum sendiri. Kalau misalkan kamu sama dia nggak ada status, tiba-tiba dia tuh kayak kirim sesuatu sama kamu, entah foto kamu atau kenangan sama kamu. Ini sebenarnya dia butuh respon biar kamu mengingat kenangan. Karena orang ini sok tegar ya, kayak sok nggak butuh kamu, tapi dalam hati butuh sahabat kebahagiaan. Ada ya energi orang semacam ini? Ya pasti ada lah ya. Kita kan bermiliar-miliar manusia. Pasti banyak sekali kisah-kisah yang cukup unik yang mungkin bisa kita pelajari dari karakter-karakter orang-orang semacam ini. Tapi Kevin lihat di dalam diamnya dia masih ada sebuah perasaan dan masih mengenang memori-memori kebahagiaan dengan kamu. Dia tidak istilahnya adalah melihat jeleknya tentang kamu, tapi masih ada kebahagiaan yang dia kenang sampai dengan saat ini. Dan Kevin lihat pergerakannya ini paling banyak muncul itu di akhir periodenya bulannya Leo. Bulannya Leo berakhir, kemudian ada sebuah perasaan bimbang di dalam benaknya dia. Karena dia akan berproses di sini sahabat kebahagiaan. Setelah Leo, kita akan bertemu di bulannya Virgo. Dimulai tanggal 23 Agustus 2024
Dan perjalanan-perjalanan di situ ada sebuah perasaan-perasaan yang membuat diri dia kayak berpikir, bernostalgia, mengingat lagi tentang hubungan dengan kamu. Dan sebenarnya dia kayak masih berharap bahwa walaupun kita tidak memiliki sebuah status, aku masih berharap agar aku masih bisa melanjutkan perjalanan dengan kamu. Tapi gimana ya cara ngomongnya sama kamu? Gimana ya cara memulainya? Karena orang ini tidak tahu caranya untuk memulai. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu menerima. Ya, dia menerima konsekuensinya. Dia menerima keputusan di sini. Sudah ngejalanin ini sahabat kebahagiaan. Tapi balik lagi, ketika dia menerima keputusan ini, bimbang. Ini kartunya menerima. Kartu paling kanan adalah kebimbangan. Ya udah, jadinya Bambang. Enggak ya sahabat kebahagiaan. Orang ini menerima tentang apa yang dia terima dari kisah ini. Dia belajar untuk tegar dan dia belajar dari kamu. Karena orang ini masih kepo, lihatin kamu. Menggunakan fake akun atau mungkin juga dia memang masih ada komunikasi dengan kamu dan tidak diblokir. Dia bisa melihat statusnya, status kamu atau status dia. Dia masih memperhatikan itu semua. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan energi semacam ini, perasaan itu masih ada. Apa? Harapan. Dia masih berharap dan dia berharap kamu menerima dia kembali. Tapi segala bentuk keputusan ada di diri sahabat kebahagiaan ya. Dan Kevin lihat di sini ini pergerakannya ini masuk di bulannya Virgo. Itu banyak banget energi semacam ini. Dan masuk ke periode dekan pertamanya Virgo. Dekan pertamanya Virgo ini kan memang sudah dimulai ya sahabat kebahagiaan. Sudah dimulai antara tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Ini perasaan ini udah mulai masuk nih di dalam benaknya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, siapakah dia? Paling banyak adalah si Divine Masculine. Kenapa sih Divine Masculine kayak gini? Ya namanya Divine Masculine, sulit untuk mengungkapkan bahasa perasaan. Dan jangan paksakan seorang Divine Masculine untuk inisiatif membahas tentang perasaan atau memulai tentang perasaan. Butuh pancingan sahabat kebahagiaan. Ini kartunya Divine Masculine. Dan yang paling banyak dia adalah yang memiliki Divine Masculine. Entah kamu yang Divine Feminine atau dia yang Divine Masculine. Tapi yang jelas dia tertuju kepada Divine Masculine ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada value, ada nilai. Sahabat kebahagiaan, kamu bisa menilai sendiri deh hubungan semacam ini. Yang terkadang cukup unik, yang terkadang cukup greget. Kevin lihat sih orangnya ini bikin greget sih. Karena kamu sudah masuk ke dalam sebuah hubungan yang cukup unik semacam ini, walaupun tidak lagi memiliki sebuah status. Tapi kamu masih punya feeling dia ini masih ingin menyambut hubungan ini untuk kembali. Tapi apapun itu juga, keputusan ada di kalian. Karena ini adalah bacaan general. Jika kamu tidak menerimanya, ya udah, itu hak kamu, itu keputusan kamu. Tapi yang jelas Kevin lihat di sini, dia masih punya perasaan itu ke kamu. Dan cinta tumbuh setelah perpisahan itu memang ada, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ada yang berkomentar, mana ada cinta tumbuh setelah perpisahan? Ada sahabat kebahagiaan. Cinta tumbuh karena biasa juga ada. Cinta tumbuh karena sudah terbiasa ada. Cinta tumbuh ketika ada sebuah kesamaan, itu ada. Cinta tumbuh ketika ada sebuah pertengkaran dan kemudian damai, itu ada. Banyak sekali versi cinta yang terkadang cukup unik yang membuat kita bingung. Karena setiap kisah itu memiliki perspektifnya, memiliki jalannya masing-masing. Dan di sini Kevin melihat memang status itu bukan lagi menjadi poin utama dalam pikirannya dia. Yang penting bagaimana kita memulai, bagaimana kita ngejalanin lagi. Karena aku pengen punya value, aku pengen punya nilai dari keberadaanku di matamu. Ini adalah energinya dia. Oke, kita akan cek lagi. Untuk energi yang selanjutnya,
Ada kartu berpaling, saat kebahagiaan. Ceritanya dia pura-pura cuek nih, berpaling dari kamu. Namun dalam benaknya dia, kenangan ini yang membuat diri dia kepikiran kamu. Dan bahkan Kevin melihat ya, beberapa di antara kalian ini, beberapa di antara dia, saat kebahagiaan ini sempat mimpiin kamu. Kenapa bisa mimpi? Itu pikiran bawah sadar saat kebahagiaan yang membuat diri dia berhasil memimpikan kamu. Dan orang ini masih punya rasa. Oke, dia pengen mengalir. Dia pengen hubungan ini mengalir lagi. Tapi dia nggak bisa memulai. Ketika dia mengalir aja dengan saat kebahagiaan, mungkin tiba-tiba bisa lagi terkoneksi. Jalan begitu saja. Dan tentang masalah status, kalau ditanya dia siapa? Kebingungan. Karena terkadang hubungan semacam ini yang tanpa status, atau mungkin juga dulu ada status, sekarang udah nggak ada. Perasaan itu tumbuh, sulit diungkapkan, terutama dia yang maskulin. Tapi dia pengennya ngalir aja. Ini adalah keberadaannya. Lalu selanjutnya, ada ide. Orang ini punya akal-akalan yang banyak banget sih saat kebahagiaan. Kevin lihat dia punya banyak trik sih. Dia punya banyak trik. Yang terkadang saat kebahagiaan juga berpikir, kenapa aku bisa nerima dia ya? Kenapa kita masih bisa ngejalinin ini lagi ya? Padahal aku tahu kita tuh nggak ada status. Tapi ada aja yang dia perbuat buat kamu tuh mungkin bisa berkomunikasi dengan dia. Atau terhubung lagi dengan dia. Selanjutnya, kesedihan. Saat kebahagiaan, jika dia adalah si maskulin, jika kamu adalah si empati, jurusnya dia adalah seperti menjual sebuah kesedihan, curhat, dan kemudian kamu berempati sama dia. Jurusnya dia curhat. Mungkin nanti ya di akhir bulan Agustus, banyak di antara energi orang nih, ini kayak curhat sama kamu. Dan yang empati banyak banget mendapatkan sebuah curhatan, terutama dari hal-hal yang sifatnya adalah menyedihkan dari orang yang cerita itu, yaitu dia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sebuah simpati dari kamu. Karena orang ini punya banyak ide, punya banyak akal. Karena kamu adalah orang empati, dia tahu kamu tuh orangnya baik. Kamu orang itu nanggepin, ya makanya dia akan mengambil hati atau perhatian dari cerita-ceritanya dia. Lalu untuk energi selanjutnya, itu kan bener kan ini pasangan. Ini defense-nya bukan defense yang asal ya, maskulin sama maskulin atau feminim sama feminim, enggak. Defense-nya itu pasangan, maskulin, pasangannya feminim. Tapi bisa kalian lihat ya, kartunya Kevin urut ya. Maskulin dan feminimnya ini saling membelakangi. Namun jika urutan kartunya, feminimnya ada di sebelah kiri, maskulinnya ada di sebelah kanan, artinya energi kalian itu masih satu vibrasi. Ini energinya sudah tidak satu vibrasi. Terbalik, ini seperti membaca setelan kartu Lenormand. Jadi memiliki makna status yang tidak lagi ada, tapi dia masih memiliki sebuah rasa, namun dia sulit untuk memulai untuk kembali terhubung dengan kamu. Jadi indikasinya dia masih satu frekuensi nggak sama kamu? Enggak. Orang ini nggak satu frekuensi sama kamu, tapi dia masih punya perasaan sama kamu. Kalau misalkan tetap ngejalin hubungan, gimana sama dia? Ya, mungkin kamu banyak yang ngalahnya. Dan jangan berharap dia peka. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa? Ada nasihat saat kebahagiaan. Orang ini masih punya perasaan sama kamu. Dan sebenarnya kamu kalau nasihatin dia atau ngomongin dia ngerti kok. Dia ngerti. Karena apa? Ketika dia hadir ke kamu, dia itu pengen dapat simpati dari kamu. Jadi apapun yang kamu omongkan sama orang ini masuk. Termasuk memberikan sebuah nasihat. Selanjutnya adalah kartu waspada. Ini Kevin gambar versi Red Ready Oracle, versi Nidasima. Gambarnya serem.
Mukanya serem. Ini ada kartu teror dan di sini ada kartu waspada. Kamu sama dia sudah tidak satu vibrasi karena statusnya nggak ada. Balik lagi. Status itu ada di mana? Di dalam komponen cinta. Komitmen. Karena komitmen itu penyimbang. Hubungannya nggak ada komitmen, nggak ada status, jomplang. Apapun kamu sama dia, walaupun TTM-an, teman tapi mesra, ataupun FWB, friend with benefit. Lama-lama kalau ngejalin hubungan semacam itu, bosen. Kenapa? Karena lama-lama juga pakai hati. Kalau udah pakai hati dan tidak ada komitmen, jomplang. Dan di sini ada kartu waspada, mengindikasi bahwa walaupun dia masih ada rasa sama kamu, tapi sudah tidak lagi satu frekuensi. Untuk energi yang selanjutnya, penyelarasan. Kamu butuh waktu untuk menyelaraskan ini. Tapi masih bisa terhubung nggak? Bisa, tapi butuh penyelarasan dan butuh waktu lagi. Apakah kamu sanggup atau tidak? Ini tergantung dari suatu bagian. Karena di energi yang selanjutnya ini adalah penyelarasan. Walaupun ada kartu waspada. Tidak satu frekuensi, kalau dipaksakan bisa nggak? Bisa. Selarasin lagi. Tapi butuh waktu. Lalu untuk energi selanjutnya, arahan. Kamu butuh arahan. Arahannya dari mana? Bisa mendapatkan pencerahan dari nasihat-nasihat orang terdekat, atau dari kesadaran, atau dari hasil bacanya Kevin di sini. Kita tarik ya. Di sini ada kartu nasihat. Ke kanannya adalah arahan. Nasihatnya dari mana? Dari arahan yang benar-benar menuju ke sesuatu hal yang logis. Kalau cintanya nggak logis, udah kesesat lagi sama orang ini. Kenapa? Kalian tidak punya komitmen, kalian tidak punya status. Mau teteman lagi. Kalau teteman sama dia, kebawa perasaan. Kalau udah kebawa perasaan, cemburu itu bisa muncul. Kemelekatan itu bisa muncul. Jadi ketika mencintai seseorang dengan siapapun, kamu harus pintar, kamu harus tahu strategi di dalam cinta. Nggak cuma ya kita happy, perasaan kita sama dia, perhatian banget sama aku, dia baik banget sama aku. Tapi komponen cinta, keintiman, gairah, komitmen, terutama komitmennya ada nggak? Nggak ada. Jangan terlalu banyak memberikan afeksi kepada energi semacam ini. Karena apa? Sudah tidak lagi satu frekuensi. Dan kamu butuh bimbingan dari orang-orang yang benar-benar paham tentang hubungan semacam ini. Kalau nggak mau dengerin orang lain, belajar untuk berkesadaran, menyadari apa yang terjadi. Dan dia saat ini memang masih ada rasa kepada suatu kebahagiaan. Di dalam diamnya dia, masih ada perasaan. Bukan hanya dia, mungkin kamu. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin baca untuk tema kita hari ini. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Bisa ketukar ya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Taurus, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu di sini adalah Aquarius, selanjutnya adalah Cancer, selanjutnya adalah Gemini, selanjutnya adalah Aries, selanjutnya adalah Sagittarius, adalah Virgo, selanjutnya adalah Scorpio, dan yang terakhir adalah Capricorn. Lalu untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial namanya bisa ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf Z untuk Zero, selanjutnya ada huruf D untuk Delta, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf T untuk Tango, selanjutnya adalah huruf Y untuk Yellow, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf E
untuk Eropa, ada huruf ada huruf L untuk Luna. Ada huruf L ya untuk Luna. Selanjutnya ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya ada huruf Q untuk Queen. Ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf X untuk Christmas. Ada huruf F untuk Fanta. Dan tambahan yang terakhir adalah huruf W untuk Woman. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Selamat kembalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.